Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemantapan kemampuan profesional saya, Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya program studi bidang ilmu kelas 2B. Baiklah, di sini judul penelitian saya itu adalah penerapan metode Picture and Picture untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 MI Mambaul Hidayah 2 Palembang pada materi daur air. Baiklah, di sini kalau kita lihat yang pertama itu ada abstrak. Abstrak di sini itu adalah terbelakangnya. Yang pertama itu adalah pembelajaran IPA bisa dikatakan berhasil apabila semua tujuan dalam pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode pembelajaran picture and picture untuk meningkatkan proses pembelajaran IPA siswa kelas 5 MI Mambaul Hidayah 2 Palembang pada materi daur air. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Penelitian ini merupakan simulasi pembelajaran yang dilakukan tanpa anak yang dilakukan di sekolah. Siklus pertama itu dilakukan pada tanggal 5 Mei 2020, sedangkan siklus kedua itu dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020. Berdasarkan uraian di atas, adanya peningkatan kualitas pembelajaran siklus 1 dari pembelajaran prasiklus. Berdasarkan hasil pengamatan observasi teman sejawat dan supervisor 1 pada siklus 1, terdapat kelebihan dan masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran siklus kedua. Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan observasi teman sejawat dan supervisor 1 pada siklus kedua, semua proses simulasi pembelajaran berjalan dengan baik dan penerapan metode pembelajaran picture and picture dapat berjalan dengan optimal. Oleh sebab itu, dalam simulasi pembelajaran ini tidak dilakukan proses perbaikan ke siklus selanjutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA kelas 5 materi daur air. Selanjutnya, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Kalau kita lihat di sini ada tabel. Tabel ini adalah nilai prasiklus mata pelajaran IPA. Kalau dilihat dari tabel ini, terdapat 28 jumlah siswa kelas 5 MI Mambaul Hidayah 2 Palembang. Kalau dari tabel ini dilihat hanya 8 orang siswa yang tuntas mencapai KKM dengan presentasi 28%, di mana KKM-nya di sini itu adalah 70 untuknya KKM ilmu pengetahuan alam. Di sini kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah metode mengajar yang kurang menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya penggunaan media. Yang ketiga, itu rendahnya tingkat keberhasilan. Dilihat dari tabel 1 tadi, bahwa masih banyak siswa yang tidak mencapai nilai KKM dengan presentasi yang besar. Kemudian tidak memberikan penguatan atau motivasi. Yang kedua, itu analisis masalah. Di mana analisis masalah di sini harus menguasai kondisi kelas. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Yang ketiga, itu memanfaatkan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu ada alternatif dan prioritas pemecahan masalah. Di sini, berdasarkan analisis di atas, penerapan metode picture and picture untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 MI Mambaul Hidayah 2 pada materi daur air. Kemudian B, rumusan masalah. Rumusan masalahnya di sini, apakah penerapan metode picture and picture dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 MI Mambaul Hidayah 2 Palembang pada materi daur air. Kemudian yang C itu tujuan penelitian, di mana tujuannya di sini itu adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran IPA siswa kelas 5 MI Mambaul Hidayah 2 Palembang. Kemudian manfaat. Manfaat di sini ada yang pertama manfaat bagi guru, yang kedua manfaat bagi siswa, yang ketiga manfaat bagi sekolah, dan yang keempat manfaat bagi institusi pendidikan secara umum. Kemudian kita masuk ke bab kedua, itu kajian pustaka. Yang pertama ilmu pengetahuan alam.
Pengertiannya, yang pertama itu menurut Setiawati, mata pelajaran IPA merupakan salah satu unsur yang ikut memberikan kontribusi untuk ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian dalam Badan Nasional Standar Pendidikan, bahwa IPA itu berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Kemudian tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan IPA di sini itu adalah siswa telah memiliki berbagai konsepsi pengetahuan yang relevan dengan apa yang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga di sini ada karakteristik, di mana karakteristik IPA itu menurut Maharani itu adalah hampir melibatkan semua alat indera, seluruh proses berpikir dan berbagai macam gerakan otot. Kemudian ke metode pembelajaran picture and picture. Di sini pengertiannya itu menurut Nurmayani, bahan utama dari penggunaan metode ini adalah gambar yang menyangkut materi pembelajaran. Tanpa adanya gambar, tidak mungkin bisa dilakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan metode picture and picture. Kemudian yang kedua itu langkah-langkah. Di sini ada 7 langkah-langkah. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, guru menyampaikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Yang keempat, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keenam, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep. Yang ketujuh, kesimpulan atau rangkuman. Kemudian yang ketiga di sini ada kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran picture and picture. Di sini untuk kelebihannya itu guru lebih mengetahui kemampuan tiap-tiap siswa. Kemudian materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai. Kemudian siswa lebih cepat menangkap materi karena guru menunjukkan gambar-gambar yang mengenai materi yang dipelajari. Kemudian ada kelemahannya. Di sini kelemahannya itu sulit menentukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas. Kemudian sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimiliki. Baik guru. Kemudian selanjutnya di sini ada bab 3 pelaksanaan perbaikan. Di sini subjeknya itu siswa kelas 5 MI Mambaul Hidayah 2 Palembang. Kemudian untuk tempatnya itu di MI Mambaul Hidayah 2 Palembang. Waktu penelitiannya itu ada prasiklus 10 Maret, siklus 1 itu 5 Mei 2020 dan siklus kedua itu 10 Mei 2020. Untuk pihak yang membantu supervisor 1 itu Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD, kemudian kepala sekolah Bapak Ismail SPD dan penilai 2 itu Ibu Dona Fitriana. Kemudian yang B itu ada desain prosedur pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Kedua siklus ini dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahap, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, pengamatan atau pengumpulan data atau instrumen dan refleksi. Di sini untuk yang pertama itu perbaikan pembelajaran siklus 1. Di situ ada yang pertama itu adalah perencanaan. Di mana perencanaan di sini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengadakan pertemuan, guru melaksanakan tindakan dan guru pengamat berdiskusi tentang persiapan itu meliputi menyiapkan lembar observasi, aktivitas guru, dan membuat soal tes. Kemudian dalam pelaksanaan siklus yang pertama itu guru IPA kelas 5 sebagai pelaksana melakukan aktivitas sesuai dengan rencana pembelajaran, di mana ada kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan kegiatan akhir. Kemudian yang C itu pengamatan atau observasi siklus 1, di mana pengamatan ini dilakukan oleh peneliti, dilakukan dengan teman sejawat Ibu Dona Fitriana dan supervisor 1 Ibu Dr. Santi SPD MPD. Ini dilakukan dengan mengamati video simulasi pembelajaran dengan menggunakan format observasi simulasi pembelajaran siklus 1. Kemudian untuk refleksi di sini dibantu oleh teman sejawat dan supervisor 1. Siklus 1 ini dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk siklus berikutnya, yaitu siklus kedua.
Kemudian untuk perbaikan pembelajaran siklus kedua, yang pertama perencanaan siklus 1, di situ sama yang pertama itu menyiapkan lembar observasi, aktivitas guru dan membuat soal tes. Kemudian dalam pelaksanaan di sini guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, di mana di situ ada kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Untuk pengamatan atau observasi siklus kedua itu dilaksanakan atau dibantu oleh teman sejawat dan supervisor 1, Ibu Dr. Santi Oktarina, SPD MPD, dilakukan dengan mengamati video simulasi pembelajaran dengan menggunakan format observasi simulasi pembelajaran siklus kedua. Pada refleksi siklus kedua ini dibantu teman sejawat kembali dan supervisor 1, Ibu Dr. Santi Oktarina, SPD MPD. Siklus kedua ini dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu tidak dilakukan perencanaan perbaikan dan siklus selanjutnya. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data itu dengan cara tes dan non-tes. Kalau dengan cara tes itu dilaksanakan berupa soal pada tahap prasiklus. Ini dilaksanakan sebelum adanya COVID-19. Kemudian yang kedua itu dengan cara non-tes atau pengumpulan data non-tes itu dilakukan dalam bentuk pengamatan atau observasi oleh teman sejawat, Ibu Dona Fitriana dan Ibu Supervisor 1, Ibu Dr. Santi Oktarina, SPD MPD menggunakan lembar format penilaian untuk mengamati video simulasi siklus 1 dan simulasi siklus kedua. Teknik analisisnya di sini ada dua, teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan data dari hasil pengamatan atau observasi pada video siklus 1 dan siklus kedua itu menggunakan format penilaian simulasi pembelajaran. Kemudian untuk teknik analisis data kuantitatif itu menganalisis tingkat atau persentase keberhasilan siswa dengan pada tahap prasiklus. Kemudian kita masuk ke bab keempat, ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu ada deskripsi hasil pelaksanaan pembelajaran simulasi siklus pertama. Yang pertama itu ada perencanaan siklus pertama. Perencanaan pertama itu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi daur air. Kemudian menyiapkan media sesuai dengan materi dan menyiapkan lembar observasi. Untuk pelaksanaan di sini pada siklus pertama itu melakukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran, di mana langkah-langkah itu ada kegiatan awal, di mana guru membuka kelas dengan salam, kemudian menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian untuk kegiatan inti, yang pertama itu adalah guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Kemudian guru menunjuk atau memanggil siswa untuk memasangkan atau mengurutkan gambar secara logis. Kemudian yang ketiga, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari urutan gambar tersebut. Kemudian dari alasan tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi kepada siswa. Dan kegiatan akhir itu adalah guru melakukan refleksi. Kemudian menyimpulkan materi pembelajaran. Guru melakukan evaluasi hasil pembelajaran dan melakukan doa penutup. Kemudian yang ketiga di situ ada pengamatan atau observasi siklus pertama. Pada tahap ini dilakukan oleh peneliti dibantu oleh teman sejawat dan supervisor 1, Ibu Dr. Santi Oktarina, SPD MPD pada tanggal 5 Mei 2020. Pada tahap ini peneliti mengamati video simulasi siklus 1 dan menelaah komentar yang diberikan teman sejawat Ibu Dona Fitriana dan supervisor 1, Ibu Dr. Santi Oktarina, SPD MPD. Dari video ini peneliti mendapati bahwa deskriptor yang muncul adalah tampilan gambar yang jelas, terang, tidak goyang-goyang, suara terdengar jelas. Kemudian untuk materi sudah berurutan, kemudian sesuai dengan usia anak didik, kemudian materi sesuai dengan tema, kemudian terdapat kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Dari beberapa deskriptor tersebut didapati
bahwa yang paling banyak muncul itu adalah menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran. Kemudian selain deskriptor tersebut, peneliti mendapati hal-hal yang masih perlu diperbaiki untuk siklus selanjutnya. Itu diantaranya adalah penjelasan materi tidak perlu terburu-buru, kemudian melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, kemudian mengajak siswa dalam proses membuat kesimpulan, kemudian membuat langkah-langkah pembelajaran yang benar-benar terarah. Untuk hasil refleksi, di sini dibantu kembali oleh teman sejawat Ibu Dona Fitriana dan supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Di sini terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya itu adalah guru sudah mengajak siswa, kemudian media yang digunakan sudah menarik perhatian siswa, kemudian telah menggunakan media atau alat peraga yang baik dalam berupa gambar atau hasil printan. Kemudian menemukan kelemahan, di mana kelemahan di situ adalah guru terlalu cepat dalam menjelaskan materi, khususnya untuk anak SD itu tidak terlalu mengerti jika gurunya menjelaskan terburu-buru. Kemudian kurang merencanakan dengan rapi langkah-langkah pembelajaran sehingga bisa terlaksana sehingga kurang terlaksana dengan baik. Untuk tindak lanjut, di sini harus membahas setiap evaluasi yang diberikan kepada siswa. Dari refleksi di atas dapat disimpulkan bahwa siklus pertama masih ada deskriptor yang belum optimal. Maka peneliti harus melanjutkan penelitian tindak lanjut ke siklus kedua guna meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian untuk deskripsi hasil pelaksanaan pembelajaran siklus kedua, perencanaan siklus kedua di sini membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi daur air tanah. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan di sini melaksanakan semua proses pembelajaran dari kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di mana kegiatan awalnya guru membuka kelas dengan salam, kemudian menanyakan kabar dan memimpin doa. Untuk kegiatan inti yang pertama itu guru menunjuk atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Kemudian guru menunjuk atau memanggil siswa untuk menempelkan atau mengurutkan gambar secara sistematis atau logis. Kemudian guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran dari urutan gambar tersebut. Kemudian guru menanamkan konsep atau materi pembelajaran. Dan yang terakhir itu guru memberikan kesimpulan. Di sini pada kegiatan akhir itu adalah guru dan siswa melakukan kegiatan refleksi, menyimpulkan materi kegiatan pembelajaran. Guru melaksanakan evaluasi dan melakukan doa atau penutup. Kemudian untuk observasi siklus kedua ini dibantu kembali oleh teman sejawat dan supervisor 1, di mana didapati deskriptor yang muncul itu adalah tampilan atau gambar jelas atau terang, tidak bergoyang-goyang, suara jelas dan jernih. Untuk materi sudah berurutan, kemudian materi juga sesuai dengan usia anak, kemudian materi sesuai dengan tema pembelajaran, kemudian sudah terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian untuk kegiatan refleksi di sini dilakukan peneliti dibantu oleh teman sejawat Ibu Dona Fitriana dan supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Di sini dapat disimpulkan bahwa peneliti telah melakukan semua langkah tindak lanjut yang telah dibahas pada langkah tindak lanjut siklus 1 secara maksimal. Dikatakan bahwa hasil yang dicapai pada pembelajaran siklus kedua ini mengalami peningkatan dibandingkan pembelajaran siklus pertama. Karena peneliti telah melakukan semua langkah dan tindak lanjut yang telah dibahas pada tindak lanjut siklus kedua. Untuk kelebihan dari pelaksanaan simulasi siklus kedua ini, media yang digunakan sudah sesuai dengan materi. Kemudian sudah ada interaksi
yang baik dalam pembelajaran, kemudian menggunakan media yang menarik, sudah membuat kesimpulan dengan melibatkan siswa. Kemudian untuk tahap refleksi di sini sudah meningkat kualitas proses pembelajaran yang optimal. Maka peneliti memutuskan penelitian tindakan kelas ini berhenti pada siklus kedua. Kalau lihat dari gambar di sini adalah ada faktor yang dinilai pada pengamatan atau observasi, di mana dari tampilan, kemudian dari konten atau materi, dan sistematikanya. Kemudian untuk pembahasan hasil pelaksanaan simulasi perbaikan siklus pembelajaran siklus pertama, di mana penggunaan metode pembelajaran picture and picture siklus pertama itu belum efektif. Sudah terdapat kelebihan tetapi masih ditemukan adanya beberapa kekurangan. Kemudian untuk pembahasan hasil pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran siklus kedua, dalam perbaikan pembelajaran di siklus kedua ini dapat dikatakan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pembelajaran siklus pertama. Kemudian untuk bab kelima, kesimpulan. Di sini kesimpulannya, metode pembelajaran picture and picture kelas 5 mengalami peningkatan dalam proses pembelajaran pada materi daur air. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan pada siklus 1 dan kedua, memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan dalam rancangan pembelajaran. Kemudian di sini, yang pertama harus benar-benar mempersiapkan secara matang dan menyusun rencana pembelajaran secara sistematis. Yang kedua, disarankan menggunakan metode picture and picture untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 5 pada materi daur air. Kemudian yang ketiga, sekolah sebaiknya memberikan fasilitas dan mendukung guru untuk mengatasi kelemahan yang ada di kelasnya. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.